Oke, mari kita bahas soal makhluk yang satu ini. Ikan sapu-sapu. Mungkin Anda punya di akuarium, atau mungkin sering lihat di sungai dekat rumah. Tapi pertanyaannya, ikan ini sebenarnya kawan atau lawan sih? Yap, saya yakin Anda pernah lihat. Soalnya ikan ini tuh ada di mana-mana. Di satu sisi, dia jadi penghuni yang tenang di akuarium yang airnya jernih. Tapi di sisi lain, dia juga ngumpet di dasar sungai yang keruh. Satu ikan, dua dunia yang totally berbeda. Dan ceritanya, wah, jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Kalau Anda hobi ikan hias, wah, sapu-sapu ini udah kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Dia itu petugas kebersihan akuarium yang paling rajin dan nggak rewel sama sekali. Tapi ceritanya jadi beda banget begitu dia keluar dari kotak kaca itu. Reputasinya langsung berubah 180 derajat. Dari pahlawan kebersihan, malah jadi penjahat yang merusak ekosistem. Jadi yang benar yang mana? Kawan atau lawan? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Yuk kita bedah bareng-bareng biar kita semua paham cerita lengkapnya. Oke, kita mulai dari peran yang paling kita kenal dulu ya, yaitu sebagai petugas kebersihan akuarium yang super andal. Kenapa dia jadi kawan di akuarium? Simpel aja. Dia itu paket komplet. Kerjanya non-stop makanin alga, lumut, sisa pakan, apapun yang bikin kotor. Hasilnya, air jadi bening lebih lama dan Anda jadi nggak perlu sering-sering kuras akuarium. Kerennya lagi, dia ini tetangga yang super damai. Nggak pernah cari gara-gara sama ikan hias lainnya. Udah kayak teman idaman banget kan? Nah, disinilah plot twistnya dimulai. Ketika ikan yang sama ini, entah sengaja dilepas atau nggak sengaja lepas, akhirnya masuk ke sungai atau danau, semua sifat kawannya itu lenyap seketika. Sekarang, kita lihat sisi gelapnya. Gimana ceritanya si pembersih akuarium yang kalem ini bisa berubah jadi penjajah yang super merusak di alam liar? Jadi, kenapa dia jadi lawan? Pertama, dia ini spesies invasif. Nggak punya musuh alami di sini, jadi populasinya meledak nggak terkendali. Kedua, dia rakus banget. Makanan ikan-ikan asli kita disikat abis, bahkan telurnya pun dimakan. Ketiga, dia suka bikin lubang di pinggiran sungai buat sarang, yang akhirnya bisa bikin erosi dan longsor. Dan yang terakhir, ini yang paling ngeri, dia itu bioakumulator. Anggap aja dia ini spons hidup yang menyerap semua racun logam berat dari air yang kotor. Fakta bahwa dia ini kayak spons racun di sungai, tentu aja langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau gitu, aman gak sih buat kita makan? Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, kalau ikan sapu-sapu ini datang dari air yang super bersih, dagingnya itu bisa dibilang superfood loh, proteinnya tinggi, kayak omega 3 dan 6, plus banyak vitamin. Tapi, di sisi lain, kalau dia dari sungai yang tercemar, semua manfaat itu hilang. Dagingnya justru bisa jadi racun berjalan yang penuh logam berat kayak merkuri dan timbal. Ini pertaruhan besar yang semuanya tergantung dari mana ikan itu berasal. Oke, jadi ikan ini hama di alam liar dan beresiko kalau dimakan manusia. Terus gimana dong? Nah, jangan salah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata ada solusi yang sangat cerdas. Jadi alih-alih cuma jadi masalah, ikan ini bisa diubah jadi peluang. Gimana caranya? Dijadikan pakan ternak. Dagingnya yang tinggi protein itu bagus banget buat ayam, bebek, sampai babi. Ini benar-benar situasi menang-menang kan? Kita bisa mengendalikan populasi hamanya di sungai, sekaligus para peternak dapat sumber pakan protein tinggi yang harganya jauh lebih murah. Tapi tentu ada syaratnya, dan ini penting banget untuk diingat. Pengolahannya harus benar dan aman. Gampang kok, cuma 4 langkah. 1. Ikannya harus direbus atau dikukus sampai matang sempurna. Ini wajib untuk membunuh semua kuman. Jangan pernah kasih mentah. 2. Pisahkan dagingnya dari tulang dan kulit kerasnya. 3. Campur daging ikan itu sama pakan lain, kayak dedak atau jagung. Dan 4. Pakan super bernutrisi, siap diberikan ke ternak. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, jadi apa nih vonis akhir buat si ikan sapu-sapu ini? Jadi, kesimpulannya sebenarnya simpel banget. Konteks adalah segalanya. Kalau di alam liar, dia jelas berbahaya. Untuk makanan manusia, statusnya bersyarat, tergantung sumbernya. Tapi sebagai pakan ternak, wah, sangat bermanfaat. 3 peran yang sangat berbeda untuk satu ikan yang sama. Semuanya ditentukan oleh di mana dia berada dan bagaimana kita mengelolanya. Jadi, kisah ikan sapu-sapu ini sebetulnya jadi cermin ya. Cermin tentang bagaimana tindakan kita bisa menciptakan masalah, tapi di saat yang sama, kreativitas kita juga bisa menciptakan solusi.
Ini bikin kita mikir kan, selain ikan sapu-sapu, kira-kira spesies invasif apa lagi ya yang bisa kita ubah dari sekedar ancaman menjadi sebuah peluang baru? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.